ketentuan-ketentuan di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Salatullah salamullah 'alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang cabang iman yang ke-52, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hadits Abdullah bin Mas'ud fihi aidan. Lan hadits Abdullah bin Mas'ud fihi ing dalam sahih Muslim aidan halih malih. Ma min nabiyyin ora ana iku setengah saking nabi suci ba'athahu kang wis perintah utawa kang wis ngutus ing nabi sapa Allahu Gusti Allah fi ummatihi ing dalam ummate nabi qabli ing dalam saturunge ingsun illa kana kejaba ana iku lahu ketuwe nabi fi ummatihi ing dalam ummate nabi hawariyuna utawi pira-pira pendukung utawa pembela wa ashabun lan pira-pira sahabat ya'khuduna kang ngalap sapa hawariyun wa ashab bisunnatihi kelawan sunnah nabi wa yaqtaduna lan taat manut sapa hawariyun lan ashab bi amrihi kelawan perintahe nabi. Thumma innaha nuli sak temene umat takhlufu ganteni mim ba'dihim saking sakwuse umat utawa sakwuse hawariyun wa ashab sapa khulufun pira-pira pengganti yaqulun kang padha ngucap sapa khuluf ma ing perkara la yaf'alun kang ora nglakoni sapa khuluf wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa khulufun ma ing perkara la yu'marun kang ora den perintah sapa khulufun. Faman mongko utawi sapane wong iku jahadahum merangi sapa man ing khulufun biyadihi kelawan tangane man bahwa mongko utawi man iku mukminun wong kang mukmin. Wa man lan utawi sapane wong iku jahadahum merangi sapa man ing khuluh bilisanihi kelawan lisane man bahwa mongko utawi man iku mukminun mukmin. Wa man lan utawi sapane wong iku jahadahum merangi sapa man ing khuluh biqalbihi kelawan atine man fahuwa mongko utawi man iku mukminun wong kang mukmin. Walaisa lan ora ana iku wara adzalika sakburine mangkono-mangkono jahadahum biqalbihi minal imani saking iman apa habbatu khardalin satu
sewiji utawa biji sawi minal iman. Wa fi sahihaini lan iku ing dalam kitab sahih loro Al-Bukhari wa Muslim min hadithi Sufyana saking hadise Sufyan ibn Uyainah an Az-Zuhri an Urwata an Zainab binti Abi Salamata an Habibata an ummi Habibah an Zainab zaujin nabiyyi karwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat dawuh sapa Zainab istaiqadha was tangi sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumihi saking sarene Kanjeng Nabi muhmarran kalih wong kang abang tadi abang apa wajuhuhu wajahe Kanjeng Nabi wa huwalan utawi Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi la ilaha illallah thalatha marrat wailun lil arab wailun cilaka lil arabi keduwe wong kang Arab keduwe wong Arab min syarrin saking kealanan qadiqtaraba kang wus parek apa syar futiha wus den buka al yauma ing dalam dina iki min radmi ya'juj wa ma'juj saking bentenge Ya'juj lan Ma'juj mithlu hadhihi padane iki wa halaqa halqatan wa halaqa lan gawe bunderan atau gawe halaqatan ing halaqah bi asbu'aihi atau ing gawe bulatan bi usbu'aihi kelawan driji lorone Kanjeng Nabi al-ibhama rupane driji ibu jari jempolan walatilan driji taliha kang ngiringi jempol ibham. Qalat dawuh sapa Zainab faqultu mongko ngucap sapa ingsun ya Rasulullah afanahliku ana ta binasa utawa rusak sapa kita wa fina lan iku ing dalem antarane kita as-salihun utawi pira-pira wong kang saleh. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am ya idza kathura tatkalane akeh apa al-khabatsu perkara kang keji. Sampai di sini terlebih dahulu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang ketentuan-ketentuan di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Bagi yang mampu dengan tangan, maka dia wajib untuk melakukannya dengan tangan, bukan dengan lisan, bukan dengan hati. Sedangkan yang mampu dengan lisan dan tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan dia tidak mampu, tapi dia mampu dengan lisan, maka dia wajib untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan lisannya, dengan cara memberikan nasihat dan semacamnya.
tidak boleh dia kemudian memilih untuk an-nahyu 'anil munkar dengan hati. Baru setelah seseorang tidak mampu melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan tangan dan lisan, baru yang paling akhir, yang paling minim yang bisa dilakukan seseorang, yang wajib dilakukan oleh seseorang muslim dalam an-nahyu 'anil munkar adalah dengan hatinya, yaitu dengan membenci perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, yang dia ketahui seseorang melakukan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketentuan yang berikutnya dalam an-nahyu 'anil munkar adalah bahwa dalam mengingkari kemungkaran yang diingkari itu adalah kemungkaran yang mujma' alaih. Jadi sudah disepakati tentang kemungkarannya, tentang keharamannya atau tentang kemaksiatannya, dan bukan kemungkaran yang masih diperselisihkan. Karena sesuatu yang haram itu ada yang disepakati oleh semua ulama dalam 4 mazhab bahwa itu adalah haram. Namanya sesuatu yang mungkar yang sudah mujma' alaihi. Ini yang pertama. Misalnya tentang membunuh seorang muslim tanpa hak, nggak ada satupun ulama yang menghalalkannya. Misalnya berzina, seluruhnya sepakat bahwa itu adalah haram dan nggak ada satupun yang menghalalkannya. Misalnya mencuri, misalnya berjudi, minum khamr, ini adalah kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan yang mujma' alaihi, yang telah disepakati tentang kemungkarannya oleh seluruh ulama dalam 4 mazhab. Nggak ada khilaf, nggak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam 4 mazhab. Yang kedua, ada jenis kemungkaran itu yang masih mukhtalaf fihi, yang masih diperselisihkan tentang kemungkarannya. Sebagian ulama mengatakan ini adalah haram, sebagian ulama mengatakan ini adalah halal. Dalam mazhab yang mu'tabar, mazhab 4, itu ada perselisihan pendapat. Misalnya yang sering dicontohkan adalah membuka paha bagi laki-laki. Bagi laki-laki membuka paha itu hukumnya apa? Misalnya membuka paha di hadapan orang lain, baik sesama laki-laki atau perempuan ajnabiyah. Itu hukumnya apa? Sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i mengatakan itu haram, karena paha adalah aurat bagi seorang laki-laki. Dalam mazhab Syafi'i, aurat seorang laki-laki adalah ma baina surrati warrukbati, yaitu bagian antara pusar dan lutut. Berarti paha adalah bagian dari aurat dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kalau ada seorang laki-laki kemudian dia membuka pahanya di hadapan laki-laki lain atau di hadapan perempuan ajnabiyah, maka dia berarti telah melakukan sebuah maksiat atau keharaman atau kemungkaran menurut mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab yang lain itu ada yang mengatakan, seperti dalam mazhab Maliki, itu mengatakan bahwa aurat seorang laki-laki itu adalah sawatani, yaitu kubul dan dubur saja.
paha tidak termasuk aurat bagi kaum laki-laki dalam mazhab Maliki. Sehingga jika ada seorang laki-laki itu membuka pahanya di hadapan laki-laki yang sama atau perempuan ajnabiyah atau perempuan yang lainnya, mahram juga, itu dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan perkara yang mungkar. Dia tidak melakukan maksiat. Dia tidak melakukan dosa. Dalam mazhab Maliki. Berarti di sini ada khilaf di antara para ulama tentang kemungkaran perkara tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang bisa diingkari itu, yang kita wajib untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar adalah apabila kemungkaran tersebut adalah kemungkaran yang mujma' alaih. Sehingga dalam kaidah yang dibuat oleh para ulama, mereka mengatakan la yunkaru al-mukhtalaf fih wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Tidak diingkari sesuatu yang masih diperselisihkan tentang keharamannya, tetapi yang diingkari adalah sesuatu yang sudah disepakati tentang keharamannya, tentang kemungkarannya. Namun apabila kita misalnya di tengah-tengah umat yang kita biasanya pada umumnya kita menggunakan mazhab Syafi'i, seperti di Indonesia atau di sini pada umumnya kita menggunakan mazhab Syafi'i. Artinya dalam mazhab Syafi'i paha bagi laki-laki adalah aurat. Kemudian kita melihat teman kita misalnya dia membuka pahanya. Dia membuka pahanya dengan alasan bahwa dia mengamalkan mazhab Maliki misalnya. Maka di sini kita tidak mengingkarinya, tetapi kita boleh memberikan nasihat kepada dia dengan mengatakan misalnya sebaiknya akan lebih baik seandainya kamu menutup paha kamu, karena paha ini diperselisihkan tentang apakah dia aurat atau bukan. Maka yang lebih berhati-hati dan yang lebih baik kamu menutupnya, karena al-ahwatu fid dini aslamu, memilih pendapat yang lebih berhati-hati di dalam agama itu yang lebih selamat. Maka hendaknya kita tidak mengingkarinya, tetapi kita menasihatinya, hendaknya sebaiknya kamu menutupnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kemudian kita mengingkari sesuatu yang masih diperselisihkan. Kalau memberi nasihat, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau mengingkari, itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya sudah nyata-nyata dia menggunakan mazhab Maliki, kemudian kita larang dia, kita katakan kamu itu sesat misalnya, maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kaidahnya tidak diingkari sesuatu yang masih diperselisihkan tentang kemungkarannya, tetapi yang diingkari adalah sesuatu yang sudah disepakati tentang kemungkarannya. La yunkaru al-mukhtalaf fih wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Maksudnya fi hurmatihi fi munkarihi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau nyata dia mengikuti mazhab Syafi'i, wong dia nggak pernah belajar mazhab Maliki. Dia nggak pernah belajar mazhab Maliki, taunya ya Syafi'i saja. Dia tahu bahwa aurat laki-laki itu adalah ma baina surrah war rukbah, bahwa
paha itu adalah aurat, maka di sini kita tetap wajib melakukan an-nahyu 'anil munkar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dia juga menganggap bahwa bahwa paha adalah aurat dia, dan dia tahu bahwa ketika dia membuka pahanya itu berarti dia telah bermaksiat, maka kita mengingkarinya. Yang nggak boleh mengingkarinya tadi bagaimana? Kalau kita tahu bahwa dia memang sedang mengamalkan mazhab Maliki, maka kita nggak boleh mengingkarinya, tapi kita boleh memberi nasihat. Tetapi apabila kita tahu, wong dia jangankan mazhab lain, mazhab Syafi'i aja baru belajar misalnya, dan dia memang tahu bahwa aurat laki-laki itu adalah ma baina surrah wa rukbah, dia meyakini itu, dia memang berpegang teguh pada mazhab Syafi'i, maka di sini kita mengingkarinya dan meminta dia untuk menutupnya dalam rangka an-nahyu 'anil munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan yang kedua yang harus diperhatikan. Kemarin sudah kita menjelaskan ketentuan yang pertama, yaitu bahwa an-nahyu 'anil munkar harus sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yang diingkari adalah sesuatu yang mujma' alaih, keharamannya atau kemungkarannya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dalam an-nahyu 'anil munkar itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yu'addi ila munkarin a'zam. Tidak boleh dalam an-nahyu 'anil munkar itu menjadikan atau menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Karena kita telah mengetahui bahwa kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Dosa, maksiat itu bertingkat-tingkat. Ada namanya maksiyah shaghirah, ada namanya ma'siyah kabirah, ada namanya al-kufur atau asyirik. Dosa kecil adalah dosa yang paling rendah tingkatannya. Kemudian di atasnya adalah kabirah, dosa-dosa besar. Kemudian yang paling tinggi, yang apabila seseorang mati dalam keadaan itu tidak diampuni dosa-dosanya, yaitu dosa kufur atau dosa syirik. Dosa kufur atau syirik, kufur syirik atau kufur ghairu syirik, ini dosa terbesar yang tidak ada yang melampaui besarnya dosa ini, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita bahas. Seperti seseorang yang beribadah kepada selain Allah, ini dosa syirik namanya, kufur syirik yang gak akan diampuni oleh Allah. Seperti dosa mencaci maki Allah, menghina Allah, menghina para nabi, menghina kitab-kitab Allah, menghina para malaikat, menghina Islam, menghina syiar-syiar Islam. Ini adalah bagian kufur, dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang mati dalam keadaan kufur tersebut. Atau seseorang yang misalnya meyakini keyakinan yang kufur, meyakini Allah serupa dengan makhluk, meyakini Allah itu jisim, meyakini bahwa Allah itu memiliki bentuk ukuran, bertempat pada suatu tempat tertentu, berada pada arah tertentu. Ini adalah keyakinan kufur. Kalau itu ada dalam hati seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya manakala dia mati dalam keadaan meyakini keyakinan tersebut. Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mujassimu kafirun. Orang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, maka dia orang yang kafir, bukan orang Islam. Nah, ini dosa
yang paling tinggi, kemungkaran yang paling mungkar. Kemungkaran yang paling tinggi adalah kekufuran. Dan ini sekarang banyak sekali disebarluaskan oleh kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi mereka sedang menyebarkan kemungkaran yang paling mungkar. Kemungkaran yang mereka sebarkan adalah berupa kekufuran dan kesyirikan. Maka kemungkaran yang disebarluaskan oleh kelompok Wahabi ini lebih mungkar dari perzinaan, lebih mungkar dari perjudian, lebih mungkar dari dari minum-minuman keras dan sebagainya. Karena kemungkaran tertinggi adalah kemungkaran yang disebut dengan kekufuran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di bawahnya adalah maksiyah kabirah al-kabair. Seperti syurbul khamar, minum khamar, berzina, membunuh seorang muslim tanpa hak, seperti ghibah, seperti namimah, mencuri dan sebagainya, merampok dan sebagainya. Itu adalah minal kabair, tergolong sebagai dosa-dosa besar yang juga wajib untuk diingkari, untuk dicegah terjadinya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Dan tingkatan yang terakhir, yang paling bawah adalah maksiyah shaghirah, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil seperti misalnya yang tadi, yang kita contohkan tadi, seorang laki-laki membuka auratnya, atau perempuan, atau misalnya bersalaman laki-laki dan perempuan ajnabiyah, itu sebagai dosa-dosa kecil. Itu juga wajib untuk diingkari, wajib untuk dicegah terjadinya, wajib kita melakukan an-nahyu 'anil munkar. Jadi an-nahyu 'anil munkar itu wajib dilakukan terhadap semua jenis kemungkaran yang mujma' alaihi, yang sudah disepakati kemungkarannya, baik disepakati sebagai dosa kecil, sebagai dosa besar, atau sebagai kekufuran atau kesyirikan. Hadirin rahimakumullah. Karena dosa ini bertingkat-tingkat, maka ada ketentuan dalam agama dalam melakukan an-nahyu 'anil munkar. Bahwa dalam an-nahyu 'anil munkar itu tidak boleh menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Artinya, apabila seseorang mengingkari kemungkaran berupa dosa kecil, maka tidak boleh melahirkan, memunculkan kemungkaran yang berupa dosa besar. Apabila seseorang mengingkari kemungkaran yang berupa dosa besar, maka tidak boleh kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar, yaitu kufur. Apalagi seseorang kemudian mengingkari kemungkaran berupa dosa kecil tetapi menimbulkan kekufuran terjadi, maka ini tidak boleh dilakukan. Meskipun secara pasti kita tidak mengetahui ini akan terjadi kemungkaran yang lebih besar atau tidak, tetapi dengan dugaan yang kuat, dengan dugaan yang kuat. Misalnya seseorang sedang minum khamr, ini tergolong sebagai dosa besar. Tetapi kita mengetahui karakter orang yang minum khamr ini, bahwasanya orang ini kalau dicegah dari melakukan minum khamr, maka dia akan mencaci maki Islam. Dia akan mencaci maki Islam, dia akan menghina Islam. Sementara menghina Islam itu adalah kufur hukumnya. Dia dicegah dari melakukan dosa besar, tetapi dia akan melakukan kekufuran dengan dugaan yang kuat, karena dia punya karakter kayak begitu. Nggak mau kalau dinasihati malah menjadi-jadi. Sebagian orang kan begitu.
Kalau dikasih nasihat malah menjadi-jadi, apalagi yang ngasih nasihat temannya. Kalau yang ngasih nasihat gurunya saja dia gerundel, apalagi yang ngasih nasihat temannya. Apalagi yang ngasih nasihat orang di bawahnya, maka dia akan semakin menjadi-jadi dalam melakukan kemaksiatan. Ada sebagian orang memiliki karakter yang seperti itu. Jika kita tahu bahwa orang itu memiliki karakter yang demikian, jika kita mengingkari kemungkaran yang dia lakukan, maka dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar. Maka jangan melakukan an-nahyu 'anil munkar, misalnya dengan tangan atau dengan lisan. Tergantung. Kalau dengan tangan akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, jangan lakukan. Coba dengan lisan. Jika dengan lisan, biasanya jika dia juga akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, maka cukup dengan hati kita mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Itu aturannya. Tetapi di sini bukan berarti kemudian seseorang asal-asalan, udah saya nggak usah mengingkari, nanti akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Hanya sekedar untuk apa? Alasan untuk tidak mengingkari kemungkaran, untuk tidak melakukan an-nahyu 'anil munkar, tidak. Karena di sini harus memiliki dugaan yang kuat bahwa akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Bukan asal sangka saja. Udah. Misalnya saya nggak usah nahi mungkar, nanti akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Akhirnya nggak melakukan nahi mungkar sama sekali. Nggak seperti itu. Tetapi dia memiliki dugaan yang kuat berdasarkan kebiasaan orang tersebut, bahwa dia tidak menerima nasihat, dan apabila diberi nasihat bukan hanya sekedar tidak menerima, tetapi dia akan melakukan kemungkaran yang lebih besar, maka di sini kita tidak melakukannya. Misalnya kamu jangan minum khamr, kemudian dia mengatakan apa itu Islam? Dia mengatakan mencaci maki Islam. Islam itu ajaran apa? Masa minum khamr enak diharamkan? Agama yang jelek Islam itu. Dia mengatakan begitu. Nah, ini kan kufur. Nah, di sini udah berhenti. Jangan kita mengingkari kemungkaran yang dia lakukan dengan tangan atau lisan, tetapi kita beralih pada hati. Kalau dengan hati itu tetap, itu karena apa? Aqallu, yang paling minim yang bisa kita lakukan itu yaitu an-nahyu 'anil munkar bil qalb, dengan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketentuan yang ketiga dalam melakukan an-nahyu 'anil munkar. Kemudian yang berikutnya, ketentuan yang keempat, bahwa dalam an-nahyu 'anil munkar itu harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, dengan akhlak Islam, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Islam, aturan Islam, dengan akhlak yang Islamiyah, dengan akhlak yang baik, karena kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka kita juga harus menyampaikannya dengan yang baik. Karena kebaikan itu terkadang jika disampaikan dengan cara yang salah, itu justru akan menimbulkan keburukan bagi orang lain. Terkadang maksudnya adalah baik, tetapi karena disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka kebaikan itu tidak akan bisa diterima oleh orang lain, atau bahkan orang lain kemudian berbalik melakukan serangan atau berbalik mencela dan seterusnya. Karena itulah maka dalam ingkarul munkar, dalam an-nahyu 'anil munkar, itu harus mengedepankan akhlak yang baik. Nah, tidak dengan menggunakan
kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan syara. Nah, kalaupun dengan keras, maka keras yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Misalnya dalam syara, seseorang nggak boleh misalnya memukul wajah atau memukul yang bisa menyebabkan luka, lebam dan seterusnya, yang bisa membahayakan orang lain. Maka itu jangan dilakukan, meskipun alasannya an-nahyu 'anil munkar. Kalau misalnya seseorang itu mengingkari kemungkaran yang berupa minum khamr misalnya, maka ya sudah, orangnya saja ditarik dari tempat majelis minum khamr itu. Bukan rumah tempat minum khamrnya dibakar, bukan. Tetapi orangnya yang dikeluarkan, atau misalnya diambil botolnya, kemudian isinya itu dibuang. Karena itu yang najis, itu yang harus dijauhkan. Bukan kemudian botolnya dihancurkan, rumahnya juga dihancurkan sekalian, atau dibakar sekalian biar habis. Tidak seperti itu. Itu namanya tidak beretika, itu namanya tidak berakhlak, itu namanya tidak mengikuti ketentuan syara. Kenapa? Karena yang bersalah dalam minum khamr ini bukan rumahnya. Kalau rumah nanti disulap jadi pondok juga bisa, pondok pesantren. Rumahnya itu disulap, maksudnya dirubah, diganti misalnya dengan dijadikan sebagai musola masjid, bisa, tanpa ini udah dibubarkan majelis minum khamr diganti majelis ilmu, kan bisa. Artinya rumahnya nggak ada salah di sini, tetapi orang-orangnya ini yang melakukan perbuatan maksiat, ya ada kalanya orangnya yang harus dijauhkan dari tempat ini, atau dari minuman yang memabukkan, atau minumannya yang dibuang. Botolnya juga nggak salah. Botolnya nanti bisa dibuang khamrnya, kemudian disucikan, diganti dengan teh dalamnya, atau diganti dengan kopi dan sebagainya, bisa. Bukan kemudian botolnya dihancurkan juga. Apa hubungannya sehingga dia bisa melakukan hal yang seperti itu? Jadi dalam mengingkari kemungkaran, dalam an-nahyu 'anil munkar, itu juga harus menggunakan etika, menggunakan akhlak yang baik. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu, wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanahu. Barang siapa yang memberikan nasihat saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia sudah memberi nasihat kepadanya. Dia melihat temannya melakukan sesuatu yang nggak baik, yang mungkar. Kemudian dia empat mata. Dia empat mata, Mbak kesini misalnya, atau Kang kesini sebentar. Empat mata dia ngomong, sebaiknya kamu jangan begitu, kamu jangan melakukan, dengan secara baik-baik. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan faqad nasahahu, maka dia benar-benar sudah memberikan nasihat kepada temannya itu. Tetapi sebaliknya, waman wa'adhahu alaniyatan, ini tentang etika, kita berbicara tentang etika, bagaimana kita memberi nasihat, bagaimana cara kita an-nahyu 'anil munkar. Waman wa'adhahu alaniyatan, barang siapa yang menasihati orang lain itu secara terbuka, di depan umum, di depan teman-temannya, misalnya di sini langsung ditegur dan diberi nasihat di depan orang lain, faqad fadahahu, maka dia berarti telah membuka kedoknya, wasyanahu, dan dia telah mencelanya. Bukan ngasih nasihat itu namanya, tetapi itu namanya membuka kedok orang lain. Itu namanya membuka aib orang lain.
Jangan seperti itu. Kalau kita menginginkan kebaikan untuk orang lain, bukan untuk mempermalukan orang lain. Kalau kita menasihatinya secara terbuka di hadapan orang banyak, itu artinya apa? Membuka kedoknya, mempermalukan orang lain. Tujuannya bukan ngasih nasihat itu, tetapi tujuannya itu adalah mempermalukan teman, mempermalukan seorang muslim, dan itu hendaknya tidak kita lakukan. Dan yang seperti itu, nasihat yang seperti itu bukannya akan diterima, tetapi akan ditolak oleh orang itu. Kenapa? Karena dia sudah dipermalukan. Kalau dia sudah dipermalukan, maka dia akan menolak apa yang dia lakukan, bahkan dia akan membenci orang yang ngasih nasihat tersebut. Itu karena dia tidak paham bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang lain. Kalau kita melihat teman kita melakukan keburukan, ya kita empat mata saja, sembunyi-sembunyi kita memberi nasihat kepada dia, maka insya Allah itu akan merubahnya, merubah dia. Kalau di medsos, ya udah di inbox saja, nggak usah nggak usah di halaman itu langsung diberi nasihat, kamu jangan posting kayak gini, itu jelek, itu buruk, dan ini sesat, menyimpang dan sebagainya. Tetapi langsung kita inbox lewat WA atau apa, sebaiknya ini dihapus saja karena kurang sesuai. Maka itu nanti akan lebih baik, akan menerima. Tetapi kalau terbuka, secara terbuka, maka itu biasanya bukan diterima, tetapi bahkan menjauhkan dia dari kebaikan, bahkan dia akan menjauh dari kita yang memberikan nasihat kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa ketentuan dalam melakukan an-nahyu 'anil munkar yang harus kita perhatikan. Kemudian kita kembali kepada kitab ini. Dalam kitab ini disebutkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pada intinya ini sama dengan hadis sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa tidak ada seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya sebelum aku, kecuali selalu ada hawariyun dan ashab. Jadi ada para pendukung dan para sahabat yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu dan mengikuti perintah-perintah Nabi tersebut. Tetapi setelah berlalu masa, selalu ada orang pengganti-pengganti yang baru ini yang berbeda dengan sebelumnya. Yang mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan melakukan sesuatu yang tidak mereka diperintahkan. Artinya membuat hal yang baru, membuat hal yang menyimpang dari sunnah nabinya. Mereka menyimpang dari apa yang diajarkan oleh nabinya. Sejak dulu, sejak nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Awalnya ada pendukungnya, kemudian berikutnya menyimpang dari ajaran nabi tersebut. Kemudian melanggar ketentuan-ketentuan sunnah yang diajarkan oleh nabinya. Itu terjadi bukan hanya pada umat Nabi Muhammad, tetapi juga terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Pada masa Nabi Isa alaihissalam ada hawariyun yang murid Nabi Isa yang mendukung penuh dakwah beliau. Tetapi setelah mereka, generasi mereka, muncul yang kemudian bahkan mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Dalam syariat Nabi Muhammad juga begitu. Dahulu para sahabat, bagaimana para salaf, bagaimana mereka meneladani dan mengikuti ketentuan syariat Islam. Tetapi belakangan ini sudah banyak sekali yang menyimpang. Baik dalam akidah banyak yang menyimpang, dalam bidang amaliyah banyak sedikit sekali orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam, bahkan banyak orang-orang yang kemudian bermaksiat kepada Allah, melakukan kemungkaran dan kemungkaran. Jika kita melihat, kita hidup di masa yang seperti itu, yaitu ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran,
baik itu kemungkaran dalam akidah, kemungkaran dalam amaliyah, maka dikatakan di sini faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Artinya kita diperintahkan untuk nahi mungkar dengan tangan atau kekuasaan. Jika dia melakukan itu maka dia mukmin, sempurna imannya karena dia telah melakukan salah satu kewajiban. Apabila dia tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya, dan itu mukmin dia karena dia melakukan sesuai yang dia mampu, yaitu dengan lisannya. Mukmin yang sempurna dengan itu. Dan apabila dia tidak mampu dengan keduanya maka dengan biqalbihi fahuwa mu'min, artinya mukmin kamil, karena dia telah menjalankan kewajiban an-nahyu 'anil munkar. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Ini juga maksudnya sama, bukan berarti imannya lemah, tetapi bahwa itulah minimal yang paling sedikit buahnya dalam melakukan an-nahyu 'anil munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang ini dan hadis berikutnya sampai akhir yang kita belum baca, tetapi nanti kita baca secara singkat, semuanya mengandung, hadis-hadis itu mengandung ancaman atas orang-orang yang tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahayanya mendiamkan kemungkaran. Bahwa mendiamkan kemungkaran yang terjadi itu bisa menimbulkan petaka, menimbulkan azab Allah Subhanahu wa taala itu turun di bumi ini. Bukan hanya nanti di akhirat, tetapi akan mempercepat turunnya azab Allah di bumi ini. Bahkan bukan azab khusus bagi orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran, tetapi azab yang merata. Azab yang merata. Disebutkan dalam hadis, yaitu diceritakan oleh istri Nabi Sayyidah Zainab, bahwasanya beliau menceritakan suatu ketika Nabi terbangun, beliau bangun dari tidur beliau, wajahnya memerah. Beliau mengatakan la ilaha illallah 3 kali. Kemudian beliau mengatakan celaka bagi orang Arab dari keburukan yang sudah dekat. Ada keburukan yang mendekat kepada orang-orang Arab. Hari ini benteng Ya'juj Ma'juj sudah dibuka. Kemudian beliau membuat lingkaran dengan dengan jari jari ininya, ibu jari dan yang mengiringinya. Kemudian Zainab mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kami juga binasa sementara di antara kami ada orang-orang soleh ketika itu? Beliau mengatakan, na'am, idza katsura al-khabasu. Artinya ketika tidak dilakukan an-nahyu 'anil munkar, tidak dilakukan ketika kemungkaran sudah menyebar luas, kemudian tidak dilakukan an-nahyu 'anil munkar, maka semua orang yang ada di situ akan terkena azab Allah. Meskipun di situ ada orang-orang yang soleh, ahli ibadah di situ, tapi dia ikut diam juga, tidak melakukan an-nahyu 'anil munkar, maka semua orang, baik itu yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran, maupun orang yang tidak melakukan kemungkaran tetapi dia diam saja, tidak mau melakukan an-nahyu 'anil munkar, maka azab Allah akan merata untuk semuanya. Nabi mengatakan, na'am idza kathural khabas. Sayyidah Zainab bertanya, apakah kami juga ikut binasa sementara di antara kami ada orang-orang soleh ketika itu? Rasulullah menjawab, iya. Meskipun ada orang-orang soleh di tengah-tengah itu, semuanya akan terikut kena azab Allah apabila tidak ada namanya an-nahyu 'anil munkar. Semua orang mendiamkan kemungkaran itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam hadis yang berikutnya, yaitu hadis dari yang diceritakan oleh Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Malik bin Dinar, bahwasanya beliau membaca ayat wa kana fil madinati tis'atu rahdi yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Beliau mengatakan fa ammal yauma fa fi kulli qabilatin wa hayyin minal ladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Hari ini di setiap kabilah, di setiap kampung itu ada orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak membuat kebaikan. Nah, artinya seseorang harus dalam kondisi ini diperlukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa anhu aidan anna Allah azza wa jalla amara bi qaryatin an tu'adzab fadajjat al malaikatu. Dari beliau juga diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan untuk menyiksa atau menurunkan azab kepada sebuah kampung. Fadajjat al malaikah, sehingga malaikat itu menjadi kaget. Para malaikat mengatakan, di antara orang-orang itu ada hamba kamu. Ada hamba kamu yang soleh, si fulan, ada hamba kamu. Qala asmi'uni minhu sayhatan fa inna wajhahu lam yatama'ar yauman ghadaban limaharimi. Wa ruya dzalika marfu'an ila nabiyyi bi isnadin dhaif. Nah, ini karena waktu sudah habis, terpaksa kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya karena pentingnya masalah ini. Karena itu kita akan lanjutkan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, tentang bahayanya mendiamkan kemungkaran yang terjadi, agar kita bisa bangkit dan tergerak untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.